Selamat siang Bu Bidan. Halo Ibu, selamat siang. Mari Bu, silakan masuk. Terima kasih Bu. Mari Bu, silakan duduk di sini. Terima kasih Bu Bidan. Iya, halo Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Bidan Intan, saya bidan yang bertugas di PMB ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Ya Bu Bidan, saya kesini untuk melakukan pemeriksaan sebagai calon pengantin. Oh, syarat sebagai calon pengantin. Oke, Iya. kalau begitu boleh minta data diri dulu ya Bu ya, Ya Bu sama Bidan. suaminya. Ini dengan Ibu siapa? Sukma Bu Bidan. Bu Sukma. Calon suaminya namanya siapa Bu? Putra Bu Bidan. Oh, Putra. Oke. Alamatnya di mana Bu? Jalan Raya Tajem, Jalan Raya Tajam. Kalau calon suaminya? Meropoh Bu Bidan. Oke. Usianya berapa Bu? 25 tahun. Oke, kalau suaminya 26 tahun Bu Bidan. 26 tahun. Kebangsaan atau suku Bu? WNI suku Jawa. Suku Jawa. Ibunya kalau calon suaminya? Sama Bu Bidan. Sama suku Jawa. Oke. Mungkin ada nomor telepon yang bisa saya catat ya Bu ya? Ya. 085 085. 333 300 897. Oke, kalau suaminya Bu, calon suaminya? 082 Mm-mm. 554 Mm-mm. 480 001. Oke. Sudah ya Bu ya, data dirinya sudah lengkap. Sebelumnya Bu, sebelum saya melanjutkan ke pemeriksaan, apakah ada keluhan atau permasalahan yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan pemeriksaan sebagai calon pengantin ini? Oh iya Bu Bidan, jadi kan saya bulan depan itu merencanakan akan melakukan acara pernikahan Bu Bidan. Nah, sebagai syaratnya itu saya disuruh untuk kesini untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu saya juga dituntut untuk melakukan vaksin Bu Bidan. Sementara saya masih takut dengan vaksin COVID ini. Terus juga daerah saya kan belum terkonfirmasi bebas COVID Bu Bidan. Jadi katanya itu saya baru boleh melakukan pernikahan jika daerah saya sudah terkonfirmasi bebas COVID Bu Bidan. Gitu. Oke, jadi harus memenuhi persyaratan dulu ya Bu ya, benar itu. Nah, sebelumnya nih Bu, saya ingin bertanya, apakah sebelumnya Ibu atau calon suami pernah mendengar tentang pemeriksaan calon pengantin? Belum sih Bu Bidan. Oke, belum pernah ya Bu ya. Oke Bu, namun sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan tentang beberapa pemeriksaan yang biasa dilakukan. Adapun persiapannya itu melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, dan juga pemeriksaan sosial ekonomi. Nanti saya akan sampaikan satu persatu ya Bu ya. Pemeriksaan fisiknya ya Bu ya. Di sini yang pertama, calon pengantin dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan status kesehatan yang meliputi tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu, pernapasan, dan nadi. Nah, kemudian pemeriksaan darah rutin Bu, meliputi pemeriksaan hemoglobin, trombosit, leukosit, kemudian golongan darah dan resus, kemudian gula darah sewaktu atau GDS, thalassemia, hepatitis B dan C, dan TORCH atau toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan Herpes simplex, serta pemeriksaan urin rutin. Sebelumnya saya ingin nanya nih Bu, apakah Ibu sudah mengetahui golongan darah Ibu apa? Iya Bu Bidan, kebetulan waktu itu pernah periksa. Sudah Golongan darah saya O negatif. Oh, negatif, berarti resusnya juga udah diketahui ya. Kalau calon suaminya Bu? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Oke, kalau begitu nanti kan sebelum melakukan pernikahan dianjurkan untuk memeriksa golongan darah dulu ya Bu ya. Oke, kemudian lanjut melakukan upaya peningkatan status gizi. Peningkatan status gizi calon pengantin terutama perempuan melalui penanggulangan KEK atau kekurangan energi kronis dan anemia gizi beserta defisiensi obat asam folat. Kemudian mengecek status imunisasi TT. Ibu pernah mendengar tentang imunisasi TT? Pernah Bu Bidan. Oke, imunisasi TT ini bertujuan untuk mencegah dan melindungi diri yang aman terhadap penyakit tetanus yang dilakukan dengan pemberian dosis 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan tubuh. Kalau boleh tahu, Ibu sudah melakukan imunisasi TT berapa kali Bu? 2 kali Bu Bidan. Baru 2 kali. Oke, nanti diusahakan agar genap mendapat imunisasi TT 5 kali ya Bu ya. Oke. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa dosis dari TT1 atau vaksin TT1
itu lama perlindungannya 0 tahun. Kemudian untuk TT yang kedua, intervalnya atau selang waktu dari TT yang pertama itu 4 minggu setelah TT yang pertama. Kemudian lama perlindungannya 3 tahun. Untuk TT yang ketiga itu selang waktunya 6 bulan setelah TT yang kedua. Itu perlindungannya selama 5 tahun. Kemudian TT yang keempat 1 tahun setelah TT yang ketiga diberikan, itu perlindungannya 10 tahun. Kemudian TT yang terakhir, TT yang kelima, itu selang waktunya 1 tahun setelah pemberian TT yang keempat dan perlindungannya selama 25 tahun. Kemudian yang terakhir, menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang pertama dilakukan dengan mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Kemudian tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik. Kemudian membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Kemudian memakai handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab atau bau. Dan yang kelima, khusus untuk perempuan tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina atau pembersih daerah kewanitaan seperti sabun-sabunan yang sering dijual gitu ya Bu ya. Iya Bu. Itu tidak dianjurkan. Kemudian jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Menggunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air kecil. Kemudian bagi perempuan yang sering keputihan, berbau, dan berwarna harap, memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Kalau boleh saya tahu, Mbak sendiri mengalami keputihan tidak? Oh, tidak Bu. Oke, syukurlah ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, untuk laki-laki atau calon pengantinnya dianjurkan melakukan sunat untuk kesehatan. Nah, kemudian persiapan mental, tadi persiapan fisik, sekarang persiapan mentalnya. Di sini pendewasaan usia pernikahan dengan cara mengatur emosi diri sendiri, membangun komunikasi bersama pasangan, mengembangkan kemampuan untuk mengatasi konflik, selalu berorientasi untuk belajar, memiliki motivasi yang membuat pernikahan berhasil, saling terbuka, terutama dalam membicarakan isu sensitif. Karena di sini pernikahan nanti yang terpenting adalah komunikasi ya Bu ya, saling membangun kepercayaan antar pasangan, tidak saling egois. Yang penting intinya berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Kemudian untuk persiapan sosial ekonominya, di sini persiapan finansial tidak hanya dalam bentuk tabungan Bu, tetapi juga pekerjaan atau penghasilan yang stabil ataupun tetap. Persiapan sosial ekonomi ini meliputi persiapan biaya pernikahan dan kehidupan berumah tangga dan persiapan kehamilan. Nah, persiapan finansial ini juga sangat penting ya Bu, karena di persiapan di masa depan kita juga pasti kebutuhannya lebih meningkat, apalagi kalau sudah mempunyai anak ya Bu ya. Iya Bu. Biasanya kita sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik bagi anak, jadi diharapkan persiapan sosial ekonominya juga baik dari sekarang. Oke Bu, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang persiapan pernikahan yang akan dilakukan Mbak bulan depan ya. Oke. Di sini yang pertama saya harapkan Mbak dan calon suaminya mengakses informasi tentang persiapan pernikahan ke tenaga kesehatan dan kantor urusan agama terlebih dahulu atau KUA ya Bu ya. Kemudian yang terakhir melakukan pemeriksaan atau screening pranikah seperti yang Mbak sampaikan tadi sebagai persyaratan calon pengantin. Apakah Mbak dan calon suaminya sudah membuat keputusan atau solusi tentang pernikahan yang akan diselenggarakan? Ya Bu Bidan, nanti saya akan mengkonfirmasi ke tenaga kesehatan atau ke KUA terlebih dahulu. Ya bagus ya Bu ya, itu juga salah satu keputusan yang tepat dan solusi yang tepat. Yang terakhir tadi seperti yang Mbak sampaikan, ingin melakukan pemeriksaan screening pranikah. Dari solusi atau keputusan yang sudah Mbak ambil tadi bersama calon suami, mungkin ada beberapa risiko yang akan muncul Mbak, jadi bisa diantisipasi ya Mbak dan diterima. Yang pertama, saling menerima hasil screening pranikah yang telah dilakukan, karena tidak menutup kemungkinan ada pemeriksaan yang mungkin tidak diharapkan gitu ya Mbak ya. Saya sarankan untuk bisa saling menerima. Kemudian jika sepakat ke tenaga kesehatan, maka Mbak atau calon suaminya juga harus meluangkan waktu kembali untuk kunjungan ulang jika diperlukan. Baik Bu. Oke, dari yang sudah saya jelaskan Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas Bu Bidan. Oke, mungkin saya ingin mengevaluasi sedikit ya Mbak mengenai pemahaman Mbak tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Persiapan apa saja yang diperlukan sebagai calon pengantin? Jadi dari yang Ibu Bidan sampaikan tadi ada persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan sosial ekonomi. Oke,
Kalau boleh tahu lagi, persiapan fisik apa saja ya, Mbak? Ada dari persiapan fisik itu ada pemeriksaan darah dan tanda-tanda vital. Oke, benar sekali ya Mbak ya. Berarti Mbak sudah memahami. Jangan lupa ada juga peningkatan status gizi, status imunisasi TT, dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Oke, kalau begitu Mbak mungkin bisa saya simpulkan mengenai konseling kita pada hari ini. Beberapa persiapan yang bisa dilakukan, benar kata Mbak tadi, persiapan fisik, mental, dan finansial atau sosial ekonomi. Nah, persiapan fisik meliputi tanda-tanda vital, pemeriksaan darah, status gizi, imunisasi TT, dan menjaga kebersihan reproduksi. Oke Mbak, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan melalui konseling ini. Semoga acara Mbak nanti di bulan depan bisa berjalan dengan lancar ya Mbak ya. Terima kasih Bu Bidan. Kalau mengenai ini, tadi masa pandemi ya, saya sarankan juga, Mbak sudah vaksin ini belum, COVID belum? Oh belum Bu Bidan. Belum, oke. Disarankan ya Mbak ya, sebelum pernikahan berlangsung nanti, Mbak sama calon suami diusahakan vaksinasi dulu, minimal vaksinasi dosis 1. Nanti kalau misalnya ada peluang vaksinasi massal, nanti saya kabari ya Mbak ya. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih ya Mbak atas kunjungannya. Terima kasih Bu Bidan, saya pamit dulu. Iya Mbak, terima kasih.